Bapak Ibu Dwi nomor sedherek kinasih. Semoga kita wiwiti lampahipun ibadah ing dalu menika kalau supaya ngaturaken suku dalu lan sugeng kabukti wonten ing atiipun Gusti. Semoga kita wiwiti ibadah kita ing dalu menika. Semoga kita buka hati dan pemikiran kita supados supaya dalu menika tansah menika layak menyembah wonten ing ngarsanipun Gusti. Lan saderengipun kita ndedonga kebikaan, semoga kita iringan segala pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti Bapak Ibu Batri. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam ini Engkau bisa dan Engkau telah berkenan membawa kami ke rumah-Mu. Kami mengucap syukur hari ini Engkau telah memberi kesehatan kekuatan kepada kami
sehingga kami bisa datang ke rumah-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu. Bimbing kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Ajarilah kami berjalan sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkati acara ibadah kami pada malam ini, mulai awal sampai akhir, dan memberkati setiap saudara kami yang mengambil bagian. Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang percaya katakan Amin. Bapak Ibu yang dipun dengan Gusti, semoga kita laksanakan ibadah kita dalam niko kita merasa ucap syukur lan matur nuwun Pak Gusti. Awit ing dalam niko Gusti tansah Pak paring menika kesehatan supaya kita sami dalam niko saged makempal ugi saged memuji lan muliaken asmanipun Gusti. Lan kita wedal dalam niko tansah dipun menangaken kali Gusti Yesus tansah menika sida sinalip anamu nebus dosa-dosa kita supados kita inggih menika ing wedal dalam niko layak ugi memuji lan muliaken asmanipun Gusti. Semoga kita percayakan kandungan pujian menika kumenang bersama Yesus Tuhan. Bapak Ibu ing wedal menika kita tansah nggih menika semangat. Amin. Lan kita tansah memuji Anak Gusti kita nggih menika. Tepuk tangan kagem nggih menika. Mulyaken asmanipun Gusti ing wedal menika kita tansah semangat nggih. Apa ing wedal menika kita tansah nggih menika jadul Gusti apa kita jadul Gusti menika ati kita ayem tentrem. Anak Gusti kapan saged paring ugi nggih menika kesehatan bagi kita, berkat melimpah wonten paksaan kita anak Gusti Yesus tansah nggih menika mimpin wonten paksaan kita sami. Semoga kita gandol Gusti mawon nggih.
cak semangat. Nggih, kita semangat ngeten. Kita rasa sembah wonten ngaten Gusti menika tansah ati ingkang ayem, ati ingkang tentrem, anam Gusti piyambakan tansah patut kita sembah lan kita puji. Amin Bapak Ibu. Lan wedal menika kita lajengaken menika badhe doa persembahan. Kula suwun nggih menika panjenengan saged majeng menika doa persembahan. Kita ngaturaken apa yang kita aturaken menangsan Gusti, kita berarti pasrahkan kanya disebut dari persembahan dari semua. Bapa di dalam surga, kembali kami datang padamu pada malam hari ini. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena masih mengasihi kami, menolong kami dan menyelamatkan kami pada malam hari ini. Engkau masih mempersatukan kami untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya ini adalah berkat pertolongan dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan mempersembahkan apa yang patut kami persembahkan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga melalui persembahan ini boleh membantu dalam pelayanan Tuhan di gereja ini. Berkati dalam setiap anak-anak Tuhan yang mengulurkan tangan untuk persembahkan pada malam hari ini. Berkati dalam setiap keluarganya, dalam setiap usahanya, apa saja yang dikerjakan, yang senantiasa memberkatinya. Yang belum bisa memulihkan, Tuhan juga akan berkati, sehingga lain kesempatan lain waktu mereka boleh mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita pujiakan kan segala pujian ini, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Nanging sakdene pun kita tampi kita iringan kajian yang sedikit jadi aku Bapak Ibu lagi sebenarnya dan nanti firman Tuhan sekaligus doa akan serahkan. Yesus
Biarlah kiranya Engkau menyelidiki hati kami malam hari ini melalui firman-Mu. Satu persatu kekurangan-kekurangan kami Kau singkapkan, agar kami dapat hidup sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami dapat hidup mengikuti kehendak-Mu sampai akhir hidup ini, dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Sebab itu biarlah Kau berbicara malam hari ini dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui firman-Mu kami dikuatkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Maka duduk kita sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Jangan saya ambil sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Saya minta salah satu saudara membaca. Ini akan membacakan Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Ya, ini yang akan menjadi pokok perenungan kita malam ini. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh dunia yang menjadi pengikut Tuhan Yesus hari ini memperingati hari besar ini, hari kenaikan Tuhan ke surga. Peringatan ini sangat penting bagi kita orang yang percaya. Walaupun ada gereja yang kadang lainnya lupa memperingati karena jeda waktunya antara Paskah dengan biasanya yang terkenal itu Natal, itu cukup lama sehingga kadang lainnya lupa. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak boleh lupa hal ini karena penting peringatan ini saudara sekalian, karena menyangkut hal-hal penting di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai orang Kristen memahami perkara-perkara penting, tentunya kita harus cermat, kita harus waspada, dan kita harus sungguh-sungguh karena itu penting. Oleh sebab itu mari kita akan pahami mengapa penting kita memperingati hari kenaikan ini. Karena dengan peringatan ini kita akan diberi pengertian lebih dalam lagi tentang kepastian tentang hidup kekal. Ini yang perlu. Kalau saudara membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mungkin baca salah satu saudara baca ya, paling jelas. Ada yang mau baca? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Silakan saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hal ini penting sekali, saudara. Sebagai orang Kristen dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, masalah hidup kekal itu kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan khayalan, bukan, tetapi sesuatu yang pasti. Seperti dikatakan ayat tadi, jangan gelisah hatimu. Ini artinya kita sebagai manusia yang hidup ini di dunia ini, masalah hidup yang akan datang sesudah kematian itu tidak perlu digelisahkan, karena ada kepastian. Tuhan katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi ini satu yang pasti, ada tempat bagimu. Kepastian. Jadi hidup kekal bagi kita orang Kristen itu suatu kepastian. Jadi tidak hanya semacam khayalan, kepastian. Apa sebabnya Tuhan Yesus memang pergi ke surga menyediakan tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagi. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, dikatakan Dia akan datang kembali menjemput kita. Sesudah Dia itu naik ke surga menyediakan tempat, menjadi satu kepastian bagi kita. Alkitab katakan, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga ada. Nah, ini yang belum terjadi. Jadi kata-kata Tuhan, aku akan kembali lagi, ini belum terjadi, tetapi pasti terjadi. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Dia akan kembali lagi. Nah, ini tidak hanya diberitakan oleh kita sebagai orang Kristen, bahkan dari Muslim pun tahu bahwa Nabi Isa Rohullah kalau menurut mereka itu akan datang. Dan paham kejawaan, paham Jawa, seperti saudara ketahui, orang yang dulu menjadi menjadi misionerisnya orang Kristen di Jawa Timur untuk orang Jawa, itu dulu pahamnya itu kan paham kejawan, malah dia itu kiai. Nah, saudara mungkin kalau membaca, buka saja saudara kalau di rumah nanti buka di YouTube, buka saja sejarahnya gereja Jawa. Itu ada yang namanya Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung itu adalah kiai, saudara. Jadi gereja di Jawa ini, saudara jangan pikir Belanda
yang memulai itu tidak malah kiai, saudara. Lucu ya, Pak Kiai. Nah, kiai, jadi kalau Jawa Tengah Kiai Sadrah. Nah, Tunggul Wulung ini asalnya dari Jeporo sana, dari Jeporo Jawa Tengah. Karena dia menentang Belanda, maka dia rencananya akan diasingkan di Manado sana, di Sulawesi Utara. Entah bagaimana dia bisa meloloskan diri waktu sampai di Tanjung Perak, meloloskan diri dari kapal yang membawanya. Dia pergi ke Gunung Kelut sana, ke Gunung Kelut, dan akhirnya di Gunung Kelut itu mendapatkan wahyu. Nah, akhirnya dia tahu bahwa Sang Ratu Adil itu memang mau datang. Bertepatan juga dengan putrinya Bupati Kediri juga sama-sama mau mencari hal itu dan betul-betul ketemu. Dan akhirnya dari situlah cikal bakalnya kekristenan di Jawa Timur. Orang Belanda ini seandainya dulu itu mau memberitakan Injil di Indonesia, wah, Indonesia ini sudah jadi orang Kristen semua, saudara. Sayang sekali orang Belanda yang jadi Kristen hanya ngurusi orang Belanda sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu penting sekali bagi kita memahami hal ini. Jadi dia akan kembali lagi ke dunia ini. Saudara kalau mau membaca lebih lengkap nanti di rumah, baca dari Matius pasal 24, tanda-tanda kedatangan dia kedua kali sudah sangat jelas. Salah satunya yang saudara ketahui bahwa apabila bangsa Israel itu sudah mulai kembali ke kampung halamannya dari berbagai penjuru dunia, itu salah satunya sudah mendekati kedatangan yang kedua kali. Oleh sebab itu, kalau kita baca dari ayat tadi, hei orang Galilea, mengapakah kamu menatap ke langit, melihat ke langit? Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali. Itulah pengharapan yang mulia bagi kita orang Kristen, saudara. Dia akan datang kembali dan dikatakan seperti kamu lihat dia naik ke surga. Saudara, kira-kira pada waktu itu, ya, saya mungkin pikir ya, pada waktu itu yang melihat Yesus naik ke surga itu siapa yang melihat? Apakah seluruh penduduk Yerusalem melihat? Kira-kira tidak. Yang melihat adalah murid-murid Tuhan Yesus, orang yang percaya, bahkan kira kurang lebih 500-an orang. Ya, kalau akan datang seperti yang kamu lihat, kalau Tuhan Yesus datang waktu naik ke surga, itu murid-muridnya yang melihat, yang datang, yang menyaksikan. Satu kali kelak yang akan menyaksikan kedatangannya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus di dalam Alkitab adalah orang-orang yang sudah siap sedia. Yang tidak siap sedia ya tidak diangkat. Waktu Yesus datang itu tidak akan diangkat orang yang tidak siap sedia. Itulah sebabnya di dalam Alkitab saudara ketahui ada dua orang yang sedang di ladang, yang satu diangkat
yang lain tidak. Ada orang yang sedang bekerja di dapur, yang satu diangkat, yang satu tidak. Mungkin saja ada suami istri yang sedang tidur bersama-sama. Yang satu diangkat, yang satu tidak. Yang satu itu menyaksikan kedatangan Yesus, yang satu tidak. Satu saat kelak akan terjadi. Saya minta supaya Pak Yono dan Pak Nani harus siap sedia. Kalau tidak sedia, mungkin saja waktu bangun bojoku nanti Pak Yono maunya ya. Karena Pak Yono tidak setia kepada Tuhan Yesus. Pak Yono lagi kelambine bojoku kan bajunya tertinggal, apa bajunya mau dibawa kan enggak. Bang nanti kemulan enggak. Ya, kalau tidak besok diumutan mungkin iki bajunya apa lupuk nanti tekan BH-nya pun iki nyanti wong iki. Saudara mengingat wah iki kaya sing bener sing diomongne Pak Haji kan. Gus Yesus serabut. Wis nggawa bojoku. Pak Wito hati-hati lho. Kudu tetap setia mengloro. Mengko Mbak Narti diangkat Mas Wito enggak. Harus setia bersama-sama. Ini firman Allah sudah terjadi. Ada orang yang diangkat, yang satu tidak. Luar biasa akan terjadi seperti itu nanti. Itu yang siap sedia akan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh main-main, sebab itu orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan yang akan dia. Bukan semua orang Kristen. Saudara menjadi pendeta sekalipun, bahkan mempunyai gelar yang tinggi sekalipun, kalau hidupnya tidak siap sebagai murid Tuhan yang benar, ya tidak akan diangkat. Ini hati. Jadi peringatan hari kenaikan ini mengingatkan kita akan hal ini. Tidak boleh main-main kita sebagai orang Kristen. Kalau kita ingin mendapatkan tempat di surga yang mulia itu, Tuhan menyediakan tempat bagi kita itu tidak hanya kita menerima, kita tetap setia, siap sedia akan kedatangan Tuhan sampai Tuhan datang. Mungkin saudara akan berpikir, oh kok ya bisa dong lakon ngono. Kok kabeh wong sing dadi wong Kristen sing setia kan ya akeh sak donya. Apa kira-kira mustahil Tuhan memperlihatkan kepada semua orang? Tidak mustahil. Dulu saudara seandainya mau melihat saudaranya yang dekat saja, mungkin saudara punya famili di Sendang, saudara kalau tidak ke Sendang tidak melihat famili saudara. Tetapi saudara bisa melihat orang yang main sepak bola ada di luar negeri. Kan begitu. Apa yang terjadi di luar negeri bisa dapat dilihat dari sini. Karena ada internet. Saya tempoh hari coba melacak saudara saya di Ambarawa. Kayak dino kemiliki ngan mobil sampean nang ngarepan ya Mas. Lho sampean kok ngerti? Ya ngerti ngono. Kami saya lihat dari ini, dari HP, mobil sampean nang ngarepan rupane rada coklat toh. Oh sampean ngerti? Ya ngerti wae apa mataku ora ketok. Oke, ini sudah
sekarang ini serba canggih. Nah, kalau satu waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan akan terlihat kepada kita semua. Ini tanda-tanda akhir zaman sudah sangat jelas. Kemudian bencana sudah banyak sekali kita jumpai. Bencana alam, krisis ekonomi. Ini betul-betul seperti kalau negara seperti Eropa, negara Eropa yang dulu makmur itu, saudara tahu saat ini juga negara Eropa mengalami krisis. Cucu saya punya teman baik di Turki. Turki sungguh-sungguh sangat menyedihkan hari ini. Ini betul-betul negara kita Indonesia ini, saudara, patut kita syukuri. Kita ini masih bisa hidup setiap hari berkelimpahan. Betul-betul kita sangat bersyukur. Di bagian dunia lain susah saat ini. Demo banyak karena tidak terima dengan pemerintah. Ya, apa sebabnya? Ya karena masalah krisis. Ada orang mengatakan uangnya yang bertengah duwe, tapi orang bisa nyar menang. Kami mesti geger uangnya yang bertengah duwe kan gitu. Ya tak? Ini jadi seperti itulah keadaan dunia sekarang ini. Itu menjelang kedatangan Tuhan. Dan satu saat kelak, kalau Tuhan datang di awan-awan, Tuhan tidak datang ke bumi ini karena Dia hanya di awan-awan sana. Kita yang akan naik ke sana. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara setialah kepada Tuhan, saudara akan dibawa naik seperti Tuhan Yesus naik ke surga ini. Tubuh kita ini sudah dirubah, yang namanya tubuh kemuliaan. Di dalam kita belum dikatakan di tebusan tubuh kita ini kita diubahkan. Tubuh yang sudah diubahkan itu tubuh seperti tubuh Tuhan Yesus waktu bangkit itu. Ora enek sekoyo ora luwi. Yo ora rumangsa nek ngantuk. Yo bayar. Gak terbatas dengan ruang dan waktu. Saudara mau lewat tembok situ saja bisa, karena tubuh kemuliaan itu bebas ruang dan waktu. Luar biasa. Saudara-saudara yang saat ini mungkin cacat, ada yang cacat, satu saat tidak cacat, saudara. Semua akan diperbarui menjadi tubuh yang mulia, tidak cacat lagi. Saudara hari ini tidak perlu kecewa kalau mungkin saudara ya sikilku gedek tok. Mergobian aku budiken. Saudara tidak perlu. Bisa ora apa-apa saiki sikile kadang cerewel ora apa-apa. Tapi besok kita ini mempunyai tubuh yang mulia, saudara. Kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ini pengharapan ini mengingatkan kita, oleh sebab itu hari kenaikan itu penting bagi kita. Sangat penting hari kenaikan bagi kita. Kemudian jangan lupa, kalau kita diberi harapan yang sangat mulia ini, hari kenaikan itu juga mengingatkan kepada kita tentang tugas kita. Dilingnya tugasnya. Apa tugasnya? Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku.
Itu tugas kita. Perintah agung, amanat agung. Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah. Mau tidak mau harus menjadi tugas kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita jalani perintah itu. Belajarlah saudara bersaksi tentang kasih Tuhan. Belajarlah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saudara tahu ada satu saja jiwa yang bertobat. Alkitab katakan surga itu bersorak-sorai. Surga itu bersorak-sorai. Luar biasa kalau kita renungkan ini. Satu jiwa. Tuhan katakan, "Mae dai opo to menungso pintu kaskoyo sak jagat. Nanging nyawani tiwas atosipun manahipun mereka mboten kandujengaken." Berarti kalau kita diselamatkan, nilai keselamatan kita, jiwa kita ini melebihi dari harta kekayaan seluruh dunia. Itulah sebabnya malaikat-malaikat Tuhan itu heran, ingin tahu. Kalau saudara membaca dari surat Petrus itu, yang ingin diketahui oleh malaikat itu, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, yang disegani seluruh umat manusia, seluruh makhluk, datang ke dunia ini menjadi manusia yang hina, menjadi manusia yang menjadi hamba, bahkan mengalami kesengsaraan, akan mati di kayu salib. Malaikat tidak cukup tahu, tidak tahu. Rahasianya ialah menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang terhilang dari Tuhan, yang akan masuk neraka ini. Perhatian sangat serius yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat merasa heran, kok bisa begitu? Itu kena apa? Nilai keselamatan ini malaikat tidak tahu. Tetapi akhirnya malaikat tahu bahwa keselamatan umat manusia ini adalah memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh sebab itu saya bersyukur saya sudah meresponi panggilan Tuhan mulai saya masih muda. Saya masih muda, saya sudah meresponi panggilan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, melayani gereja Tuhan. Saya betul-betul sangat bersyukur. Dan saya membayangkan waktu saya dulu praktek di kota Klaten, waktu saya masih kuliah di Yogyakarta itu, ada seorang yang namanya Om Go itu seringkali nepuk-nepuk pundak saya sambil berbes mini juga. Dia katakan, seandainya saya jadi seperti kamu dulu, saya pasti melayani Tuhan seperti kamu. Untung kamu masih muda sudah kenal Tuhan. Saya sekarang sudah tua baru kenal Tuhan. Seandainya saya kenal Tuhan, saya mau melayani Tuhan seperti kamu. Gitu. Wah, luar biasa. Apa sebabnya? Sebab melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, mempunyai nilai yang tiada terhingga. Menjadi hamba Tuhan itu satu kehormatan yang tiada terhingga.
Bagi saya itu sesuatu kehormatan yang tiada terhingga. Kesulitan sampai sudah tidak terpikirkan lagi. Ini menurut pemahaman saya meresponi firman Allah ini. Tetapi ada hamba Tuhan yang mungkin tidak seperti itu. Ada hamba Tuhan memang melayani hanya sekedar karena saya tugas. Tidak tahu bahwa jiwa-jiwa itu yang paling utama dipentingkan. Keselamatan jiwa itu yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu walaupun satu jiwa harus diupayakan bisa diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga kita, apalagi yang sudah pernah mendengar firman Allah, mendengar tentang Tuhan Yesus, upayakan jangan sampai ada satupun yang terima. Jangan sampai ada yang terima. Betul-betul satu saat akan ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Kalau saudara satu saat menyaksikan pintu surga sudah tertutup, manusia akan mencari kemana-mana sudah tidak dapat, dan mereka sudah sangat gelisah untuk mencarinya, tetapi sudah tidak dapat lagi. Saudara juga sudah tidak melayani lagi. Sebab itu kenaikan Tuhan Yesus itu mengingatkan akan hari kedatangannya yang kedua. Mengingatkan kepada kita satu tugas. Pekerjaan Tuhan lakukan dengan baik. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan baik. Dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Saya ingatkan kepada warga jemaat di Nganjuk, sungguh-sungguh. Saya gitu. Oleh sebab itu ada di antara mereka yang bertugas. Jadi kalau di sini saya kurang tahu siapa yang bersih-bersih ya. Kalau di sana ada yang namanya Yani, setiap minggu pagi jam 5 itu sudah datang bersih-bersih gereja dan bersih-bersih pastori gitu. Dan kemudian sesudah selesai datang yang lain. Ibu-ibu bergiliran karena setelah Ibu Hadi sudah tidak ada, tentunya tidak ada yang masak. Akhirnya warga jemaat bergiliran membawa makanan, jadi supaya nanti kalau saya sudah habis kebaktian saya ada makanan gitu saudara. Ini di setiap minggu seperti itu di sana. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi dengan sungguh-sungguh mereka menjalani. Dan saya ingatkan, jangan lalai pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam Yeremia, terkutuklah orang yang menjalani pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini hati-hati. Saudara melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara nanti akan melihat hasil. Percaya saudara akan melihat hasil. Pasti ada ganjaran. Orang yang belum Kristen saja percaya, Mas Markus dulu waktu menjadi orang Muslim. Orang Muslim itu betul-betul percaya satu waktu akan mendapatkan pahala ya. Pahala. Coba ya. Di tempat kami di Jawa Tengah itu saudara bapak saya, ibu saya, saking dene kepengin pahala, coba ya. Karena sakit tidak berpuasa, bayar saudaranya suruh puasa itu berapa ribu saja saudara. Coba ya kan.
saking dene kepengin pahala. Ngongkon poso mapili mergo aku ora iso poso lagi loro. Saking percayanya jadi sebuah bayangan. Ini bisa bayangkan ini. Sudah kita orang Muslim yakin ada pahala nanti. Tapi nanti besok dikira nonani nggak tahu. Dan kita sekarang bisa melihat, saudara nanti akan melihat hari-hari ini, saudara nanti akan melihat. Saya bisa menyaksikan berkat Tuhan yang luar biasa. Di sana ada orang yang namanya Sumaji di Ngandu ini. Awalnya Pak Sumaji ini jatuh dari rumah. Kalau seri Fajar itu rumahnya kan tinggi sekali, dia kerja di dia disuruh memperbaiki asbes. Nah, tidak pikir kalau asbes kan kalau diinjak ya mati jebol, diinjak ya jatuh yang kena itu tangan kiri, pundak bagian ini remek saudara ini remek sudah tidak berbentuk boleh dikatakan saja. Sekarat itu 4 hari, tidak ingat apa-apa, jadi wah sudah diangkat agak tinggi, turun lagi, jaga kaki turun lagi. Dalam pikiran saya, ini sebenarnya sekarat wis dudah ke bola balik medal-medal ini jadi ini harus mati ya gitu. Terus saya pikir itu cuma pikir mati kalau dalam pikiran saya. Disuruh pulang dari rumah sakit itu rumah sakit tidak mau lagi, disuruh pulang 4 hari di rumah sakit kau mulai dibawa pulang. Emang tidak mau, akhirnya saya pijeti saudara. Ini ditungaan pijeti. Dan sekarang dia sudah pulih, sudah sembuh. Dia setia ke gereja. Dan kadang-kadangnya saya ini apa ya, bagaimana? Dia itu mempunyai iman walaupun tidak seberapa, tetapi dia merasa sangat diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ngirimi saya waktu mau berangkat ke sini itu memberi uang ini 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Dia katakan, Pak, wah, ajib Gusti, wajib. Dia itu cari rongsokan itu. Dia hanya cari rongsokan, jadi bukan pekerjaannya, cari rongsokan ini. Aku ini dikumpulkan jadi satu ini. Pulau ini kepengker nanti ini ngaturi datang dengan Pak. Wah, lah kok dia mau nanti yang sing nyakoni pulau ini. Ini perpuluhan pulau Pak. Kalian paling dosa ya. Wah, luar biasa. Nah, beberapa minggu yang lalu datang lagi Pak. Kulo masuk pun langsung berkah malih. Niki kali dosa ibu kulo atur lagi ya ini. Ya saya ini sing dadi gembalane kono karo Bu Feni ya. Kayak Bu Feni kok. Bu Feni dadi gembalane kayak Bu Feni. Iki aku kan nganu wis ora nang kene ngono. Sing tanggung jawab. Melihat bagaimana Tuhan itu memberkati. Dan saya lihat ini keluarga itu, walaupun suami istri itu hidupnya itu sederhana sekali, tetapi dia dapat merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dari tahun ke tahun ini saya melihat perpuluhannya ini semakin hari naik. Saya bisa melihat hari ini dia bisa membeli setiap bulannya, kalau saya lihat di daftarnya itu sampai 100-150, berarti 1 bulan kan dapat paling tidak 1 juta lebih. Luar biasa.
Itu padahal mencari rongsoan, saudara. Luar biasa, Pak. Jadi dulunya hanya 5.000 perpuluhannya, 5.000, akhirnya lama-lama ke 10.000. Tuhan terus menerima. Ini pahala namanya, ini berkat. Dapat kita lihat sekarang, ini bukan besok kalau kita sudah mati, tidak. Saudara memperhatikan sebagai orang Kristen, mempraktekkan firman Allah, tidak pernah kita akan tertipu. Saya juga mempraktekkan itu, saudara. Nah, kalau saudara renungkan, saya melayani gereja merintis di Ngantru itu tanpa jemaat, bayangkan. Tetapi sampai hari ini saya masih bisa hidup, dan semakin hari semakin tinggi berkat yang saya terima. Kalau dilihat dari perpuluhan yang harus saya kirimkan ke daerah saya, jadi saya juga membayar perpuluhan ke daerah, ke pusat sana. Jadi perpuluhan saya ini yang 60% untuk daerah, yang 40% untuk pusat. Kejadian semata seperti itu, dan diberkati Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, memberitakan Injil jangan terlupakan. Tidak pernah saudara memberitakan Injil diabaikan oleh Tuhan. Sebab firman Allah katakan, wong sing nyambut gawe iku mas pasti oleh upah. Amin. Ini firman Tuhan, mendapatkan upah tidak berarti kemudian sudah siapa yang upah? Ya Tuhan, saudara. Ini kenyataan. Firman Allah katakan, wong sing nyambut gawe iku pasti oleh upah. Ini firman Allah. Oleh sebab itu, yang bekerja hanya ngepel betul-betul dengan setia. Namanya Mas Yani itu setiap jam 5 pagi saya harus membukakan pintu. Pokoknya kalau yang namanya koko anjing saya itu sudah ini Mas Yani teko ini betul ini. Jadi kecapan Tuhan. Kemudian yang terakhir yang perlu kita pahami, saudara, sebelum kita mengakhiri gada ini, pekerjaan Tuhan yang kita jalani ini bukan sesuatu yang mudah. Karena perlawanan kita ini bukan main. Kita berlawanan itu bukan dengan manusia, tetapi berlawanan dengan roh-roh jahat. Saudara bersaksi tentang kasih Tuhan, saudara mungkin akan merasa ragu, aku ngomong pora. Ini berarti saudara sedang dilawan oleh setan. Saudara, kalau kita berani, nanti ada tantangan lagi. Saudara mungkin nanti dimusuhi, saudara dibenci, saudara mungkin sudah diusir-usir di sana mana ada. Tapi tidak peduli, yang penting kita sudah memberitakan Injil. Oleh sebab itu ada warga gereja, kulon iku sukan, Pak. Kulon iku sunane tadi saksi kok sukan. Sampeyan sungkan kali menungso napa sungkan kali Gusti? Lah wong karo Gusti ora sungkan kok menungso sungkan. Padahal yang memberkati kita, yang memberi hidup kita itu adalah Tuhan. Kalau kita bersaksi dan kita menang dari roh-roh setan, nanti kita akan dipuji, kita yang menang dalam. Saya masuk di desa Bendosari itu
tantangannya berat. Tetangga-tetangga itu benci. Saya punya anjing itu berapa kali dibunuh, sudah diracun, sudah. Pokoknya keluar sudah hilang, sudah tidak. Itu anjing. Kemudian ada yang sampai melaporkan ke kecamatan apa. Ini masalah anjing, anjingnya sebetulnya tidak apa-apa. Saya dilaporkan sampai kecamatan sana. Tapi alasannya itu bukan karena anjing itu, karena tidak senang dengan saya hadir di desa itu, gitu loh. Karena kehadiran saya di situ itu pasti akan mendatangkan perkara-perkara yang berbeda dengan mereka. Saya akan mesti memberitakan Injil kepada mereka, gitu loh. Tapi saya tahu setan yang tidak suka. Apalagi tempat yang saya tempati itu tempat yang angker. Siapa yang berani menempati tempat yang saya tempati di Ngatur? Tidak ada. Mau disuruh garap lemah aja tidak mau. Betul itu. Tanah itu tidak ada yang mau menggarap lemah, garap lemah, enggak ada yang berani. Jadi setan itu begitu kuatnya. Dan mulai bangun resolusi itu berkali-kali, saudara. Sampai ke bupati, sampai ke DPRD, kemudian belum masyarakat luas itu disebari fitnah dan sebagainya. Ini setan, saudara. Setan untuk menggambar berita Injil. Tetapi kita tahu bahwa doa kita, kuasa Tuhan bisa mengalahkan semua. Itulah sebabnya waktu Yesus naik ke surga, dia akan pesan sebelumnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji Bapa, yaitu Roh Kudus itu. Apa sebabnya? Kamu memberitakan Injil tidak mungkin dapat mengalahkan, tidak mungkin bisa bertahan tanpa kuasa itu. Masalahnya, saudara. Itulah sebabnya mereka itu 10 hari berturut-turut berdoa. Apa sebabnya 10 hari berturut-turut berdoa? Minta kuasa itu, kaseten. Melalui doa kita minta kuasa. Nah sekarang masyarakat di tempat saya tidak masalah dengan saya, malah baik. Mereka menghargai, sangat menghargai dengan saya. Berbeda dengan dulu. Berbeda sekali. Itu saya tahu berkuasa setan. Nah itu doa yang harus menjadi andalan hidup kita. Saudara tidak dapat mengatasi persoalan berat kita tanpa doa, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Doa. Saudara jangan mengandalkan otak kita. Jangan mengandalkan uang kita. Doa itu yang paling utama. Saudara tahu anak saya Ferry itu kalau tidak doa, tidak ada orang itu, saudara. Anak saya Ferry ini, coba bayangkan tumor bersama dengan bayi di kandungan. Dokter katakan segera dioperasi. Kalau tidak dioperasi, dua-duanya meninggal. Terserah Bapak pilih salah satu. Nah ini dokter katanya. Dan siapa yang bisa memilih? Seandainya saya punya uang banyak, bagaimana dokter? Ini saya kasihkan uang, yang penting anak saya selamat. Uang tidak ada gunanya, tidak laku. Tidak bisa. Otak saya sudah tidak cukup mampu. Tetapi puji Tuhan melalui doa. Doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan membuat tumor itu
itu pergi. Saya bayangkan sampai sekarang Pak Ferry itu ada. Doa saudara, doa. Pak Ferry kuliah di Bandung itu, saya sendiri sebagai hamba Tuhan itu tidak punya apa-apa. Saudara mungkin berpikir, dan mulai anak, ya kudunya ngambil duit ini, duit ngono kan gitu landasan. Loh, saya punya apa? Saya melayani Tuhan ya seperti saudara lihat saya melayani di sini ini. Tetapi saya merasa heran. Setiap kali saya perlu uang untuk biaya kuliah anak saya ini, Tuhan selalu kirimkan dengan cara ajaib. Luar biasa. Saya setiap hari hanya Tuhan kami biarkan untuk campur tangan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu ya Tuhan. Akal sehat kita tidak cukup mampu. Tidak cukup mampu. Sah bandar orang dari ini Tanjung Pinang, uang cukup dia. Dia punya masalah. Setiap kali kakinya menginjak tanah, dia seperti disetrum listrik. Bayangkan. Tidak kuat dia. Kaki menginjak tanah, mati dia seperti disetrum listrik gitu. Rumah sakit Singapura itu sudah lebih. Penang, Malaysia sudah didatangi. Tidak ada pertolongan, tidak bisa. Coba bayangkan. Akhirnya datang ke Nganjuk. Lawang dokter yang ora iso nambani, Pak pendeta sing ora duweni ilmu kesehatan, ora duweni ilmu kedokteran, opo yo bisa? Otak kita kan tidak cukup mampu. Nah, coba. Duit enek ning ora bisa nambani. Nah, coba bayangkan. Doa mengatasi segala. Saya doakan. Saya tumpangkan tangan ke atas tubuh orang ini dalam nama Yesus Kristus. Kuasa itu turun dan orang ini akhirnya sembuh. Saudaranya baru ngomong beberapa, wah ini pun mantun Pak, Mas kula pun mantun, menurut saya ini mugo nopo menika ngertos mirip pun dien-dien begitu. Banyak orang sampai hari ini banyak orang seperti itu saudara. Saudara bisa tanya saja, banyak orang yang datang ke saya ini sudah banyak sebut. Ini tidak lain hanya doa. Kuasa doa itulah. Itulah sebabnya saya minta saudara 10 hari berturut-turut berdoa. Lega no ini sembahyang. Itu loh. Saudara ada masalah apa? Uang tidak tentu bisa menyelesaikan. Saudara mungkin mempunyai sapi cukup banyak, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Seperti orang tadi ngomong, aku loro. Pokoknya duitnya akeh digonyang Singapura, nang Amerika kan ya mari. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tetapi doa mengatasi semuanya. Saya mengharapkan jemaat di sini pun jemaat ini pun ngendelake nopo-nopo malih. Pun tok kula niku matur nuwun nek jemaat niki niku duwe sapi. Kula niku pun seneng sangat niki Gusti, kula matur nuwun. Kula niki seperti hamba Tuhan niku susah. Soan posere susah nopo. Sok nyusahi jemaate. Kula niku nek mara tengene jemaat. Nek disanjangi ngeten iki nyambut damel mboten wonten Pak. Bapakne boten nyambut damel.
Kados ngaten kawan. Kadang-kadang boten turu. Kebayang mikiri jemaate niku. Aneh-aneh iki kalau matur nuwun nyanggone Pak Jaya saya weruh. Duwe sapi lho boten? Kene pasake duwe babi. Dan Pak Yono wonten grek-greke babine ben seneng. Kene Pak Mesri wonten wae matur nuwun. Wis paribasane ora enak beras ngombe susu. Mari pun ayem ta. Kula iki ora apa-apa aja-aja. Nang atri kula tilung ngegeter mergate kula niki wis seneng. Nek kula ya tetep saben njing Gusti niki mesti kene Pak Sain sangat meresapi cinten niki. Nyuwun patos Gusti berkahi. Berkahi. Kene Pak Mesri tidak luput dari doa-doa. Namun kemawon wonten ingkang dereng kula supe. Gusti ngandhape ngene Pak Tulus nika sinten nggih? Pokoke ngandhape Pak Tulus niku sinten niku Gusti kula nyuwun Gusti berkahi. Ini Bukanti. Sinten? Bukanti. Nggih, mangke kula tak tulis ya. Aris. Lajeng kula kepekane Gusti pikir kula Budarni. Ini sing kula sebut ke Bugarni. Apa tok mimine? Ning Gusti tentune ngertos. Gusti berkahi Bugarni saweg sakit, yang sakit kan Budarni. Gusti berkahi Bugarni saweg gerah. Mari ngono waras Gusti sing gerah kan Budarni. Sing salah kan kula. Ini kan Gusti kan ngerti. Lah sing penting kula pun sembahyang. Makanya doa. Kula terus terang, kula namung saged berdoa kan Bos. Kula doakan setiap hari supaya Tuhan memberkati, boten luput setiap keluarga berarti keluarga. Ngantos ingkang tebih sampun boten teng mriki tasih Bos. Ingkang wonten Hong Kong, ingkang wonten negeri Belanda, kula tetep kula sempurna. Dewi wonten Hong Kong, Tuhan berkati Dewi. Saya tidak tahu sekarang bagaimana Tuhan berkati Mevan yang ada di negeri Belanda. Namun, monggo kita kesan itu hidup di dalam doa. Hidup itu dikuasai doa. Dengan badhe ningali mujizat Tuhan. Amin. Tahu, kula menawi doa yang sakit kata sangat mantul ngoten niku boten sanes namung doa. Terus wonten jemaat ingkang gadah warung, jemaat ingkang wonten gadah warung niku mirengaken tiyang teng warung niku ngomong, nek ngene Pak Hadi ki wong-wong rono iki padha mari. Ngomong-ngomongan kali tiyang sing sami marung niku. Mboten ngerti nek niki warga jemaat doa nih Pak Hadi. Ayo wong mijeti ngono, wong mijeti wong akeh. Jadi wong iki kok akeh. Ini sing dipake pancen doa nih Pak Hadi. Ajeng ngoten. Lagi nek ono wong Jawa ya gatekne. Baik kula sampeyan purun didoakan mboten nek boten purun didoakan nggih terserah. Kula bersama nopo-nopo. Itulah sebabnya saudara, mari kita belajar berdoa. 10 hari berturut-turut kita akan berdoa. Nah, mangke, niki sekaligus kalian pengumuman. Mangke ingkang kengginan maos Alkitab. Nuwun sewu kula wasaken niki sampun wonten daftare ning
badhe dipun damelaken kalian Pak Ferry ngan mangke ingkang dipun templekaken. Pak Ferry ingkang anu napa niku kula pun damel jadwalipun. Jumat wonten Pak Nyono. Gitu. Pak Nyono mangke pembacaan Alkitabipun wonten Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 dan 13. Mangke Pak Nyono maosaken niku sesampunipun maosaken menawi saged momentari dipun paring ana komentar. Sesampunipun wonten mangke diserahkan dengan Pak Ferry ingkang mangke badhe membagi napa menika pokok-pokok doa. Mangke umpaminipun doa kangge negara, pemerintah wonten Pak Ani macam-macam. Mangke berdoa kangge gereja, Mas Terus niku mangke wonten tiyang pinten ingkang dipun pilih kangge berdoa. Biasa sampun kita doa syafaat. Lajeng doa kangge kemajuanipun gereja, kangge rehab pastori, niki kita doaken niki nggih wangsul. Nah, mangke iku dinten Jumat. Lajeng dintenipun Sabtu wonten nggih dalemipun Pak Tulus. Nggih. Tengen Pak Tulus maosaken wonten Matius bab ingkang kaping sekawan ayat 9 ngantos dumugi 13. Pak Tulus nggih. Matius bab ingkang kaping sekawan niki mangke dinganukaken Pak Ferry dipun paringi manut. Nggih. Iki mang kula suwun malah kula ken napa menika kula ken nge-share wonten kene grup Minggu ibadah. Boten doa malam boten. Minggu ibadah. Ane kira-kira menawi napa niku menawi mangke saged utawi boten wonten alangan kula tak gletak teng mriki malam Minggu. Kula tak tilem teng mriki sing mari nek wonten wangsul dalu enjing-enjing pun mriki waniki lagi repot. Kula tak tilem teng mriki mas, teng mriki mawon. Pastor ini nanti kados. Mangkene kula celuk yang pastori mangke di kermeti tikus. Kula kangge iki mawon. Lajeng niku rencana kula pengen malam Minggu tilem teng mriki. Lajeng Senin wonten dalemipun Bu sinten? Kanti. Kanti. Nggih. Kanti. Bu Kanti. Nggih, Bu Kanti. Nggih. Nggih. Sing ngisore Mbah. Nggih, niki mangke kula anu tulisane iki. Ngisore meleh Aris. Nggih. Bu Kanti mangke nggih. Dinten Selasa lajeng ingkang nganu maca Alkitab sinten iki? Bu Kanti dereng wonten. Oh, dereng wonten. Aris mawon. Mas Aris pundi Mas Aris? Oh, oke. Mas Aris maos nggih, Mas nggih. Mas Aris maos benjing dinten Senin 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat 29. Panjang itu. Diwaski mawon. Dinten Senin. Kemudian hari Selasa di rumahnya Pak Misri. Gitu.
dengan Pak Mesri, penjenengan maosaken anu Pak Mesri Kisah Rasul, maksud Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 41 sampai 47. Lajeng kemudian hari Rabunya di rumahnya Pak Said. Ya? Di tempat Said. Pak Said maosaken wonten 1 Raja-Raja pasal 5. Satu Raja-Raja pasal 5 ayat 16 sampai 20. Kemudian hari Kamis dengan Pak Dayus. Napa tenggiri? Pak Dayus. Pak Dayus maos wonten Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat 31. Jadi kalian diperdalam, dibawas, main kesana jelas. Iku hari Kamis. Hari Jumat wonten dalemipun Pak Wakini. Nggih ta? Pak Wakini maosaken 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai ayat 19. Kemudian yang terakhir di rumah Mas Makrus hari Sabtu, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Inilah pembacaan Alkitab yang bisa kita sampaikan besok hari selama 10 hari berturut-turut. Ya itulah saja saudara yang perlu saya sampaikan, dan perenungan kita yang sudah kita dengarkan tadi tentunya bagi saudara cukup jelas dan mungkin secara singkat saja peringatan ini penting karena ada kepastian hidup yang kekal ini. Kemudian dia akan datang kembali menjemput kita. Maka kita perlu siap akan kedatangannya. Yang ketiga, kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Yang keempat, doa menantikan kuasa untuk mengerjakan perintah Tuhan tersebut. Ini perenungan yang malam ini kita dengarkan. Dan sekalian, ialah firman Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita akan puji bersama-sama. Kita akan mengakhiri doa kita. Kita mohon pimpinan Tuhan menyertai kita hari-hari yang akan kita lewati. Malam ini pelajaran Alkitab sekaligus peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus telah usai ya Tuhan. Kami berharap firman-Mu yang sudah kami renungkan betul-betul mengena di dalam setiap hati. Dan memang benar Tuhan bahwa
Tuhan telah menyediakan tempat yang indah di surga, suatu kepastian bagi kami yang sangat menggembirakan, yang sangat membanggakan. Kau juga ya Tuhan telah berjanji akan datang kembali menjemput kami untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajarilah kiranya kami tetap setia sampai akhir hidup ini. Namun demikian Tuhan, kami menyadari bahwa kami juga diberi tugas untuk mencari jiwa-jiwa yang masih terhilang. Oleh sebab itu kami perlu memberitakan Injil keselamatan, memberitakan kabar kebenaran, kabar baik dari Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan umat manusia agar mereka diselamatkan. Dan melalui peringatan ini kami diingatkan untuk bersandar kepada Tuhan di dalam doa. Karenanya dengan doa kami mendapatkan jawaban dari segala masalah yang tidak mungkin dapat kami atasi dengan kekuatan kami sendiri. Banyak masalah yang kami hadapi di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam gereja-Mu ini. Jiwa-jiwa yang mundur, yang sudah lama tidak datang, menjadi pokok-pokok doa yang perlu setiap hari kami sampaikan kepada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka kembali, bahwa kami tidak ingin satu pun di antara mereka akan terhilang, tetapi mereka diselamatkan dan terangkat bersama-sama ke surga bersama dengan kami. Kami juga mengingat gereja-Mu sedang merenovasi pastori, tentunya banyak dana dan biaya yang dibutuhkan. Kami perlu Tuhan pertolongan-Mu, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan jauh sesudah ini masih banyak sekali keperluan-keperluan bagi jemaat-Mu untuk membuat yang lebih besar lagi. Karena satu saat kelak daerah ini dimenangkan untuk Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan tempat yang luas untuk menampung banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan dana yang cukup dan juga membutuhkan tenaga-tenaga yang cukup, warga jemaat-Mu yang profesional untuk memajukan gereja-Mu ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan semua kepada-Mu, dan biarlah doa-doa kami, biar Tuhan akan naik di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ajarilah kiranya kami dengan tekun berdoa di hadapan Tuhan, mengasihi Engkau sampai akhir hayat kami. Malam ini Tuhan, kami akan segera meninggalkan ruangan ini. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Saudara-saudara kami yang kami tinggalkan di dusun ini, Kang Songo dan Japung, kami mohon perlindungan-Mu sepanjang malam. Sementara mereka beristirahat terlelap di dalam tidur, hadirlah ya Tuhan di rumah tangga mereka masing-masing. Bubuhkan berkat-Mu atas mereka semua. Pagi-pagi hari pada saat mereka bangun dengan cerah ceria, karena semalaman Tuhan sudah membubuhkan berkat rezeki berkelimpahan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu sambil mengerjakan pekerjaan apapun dengan penuh semangat, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah gagal menepati segenap janji-janji-Nya. Kami yang akan ke Ngantru juga melindungi. Biarlah Tuhan kami akan memimpin kami tiba di rumah dengan selamat. Sampai hari yang akan datang, kami bisa bertemu kembali, memuliakan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dari rumah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya berkat nikmat Allah Bapa,
kasih serta kemurahan Tuhan Yesus di dalam urapan Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai Tuhan kita Yesus kembali. Semua saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Cukup sekian.